Kita buka kesempatan peserta yang akan bertanya. Untuk pertama kita lihat dulu ada yang chatting nggak? Oh ada, silakan dari mana? Bapak Mahalul Azam, bisa mendengarkan suara kami? Ya, dengar jelas sekali ya. Terima kasih. Silakan diperkenalkan dari mana, kemudian langsung pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Mahrul Azam dari Universitas Negeri Semarang. Saya di Semarang. Yang pertama, ya terima kasih atas paparan yang begitu jelas dari Dr. Doni dan Pak Wawan tadi ya. Pertanyaan pertama kepada Pak Wawan, tadi pemodelannya sudah bagus sekali, tapi saya belum melihat angka mutlaknya. Itu kira-kira kalau setelah puncak sampai pandemi ini berakhir, kira-kira angka di Indonesia berapa? Angka mutlaknya yang terinfeksi maupun yang bisa terdiagnosis dengan kemampuan diagnosis kita tadi 5% atau 2% tadi, mungkin nanti akan meningkat juga. Kemudian dengan tadi fenomena mudik ini, angka mutlaknya tadi menjadi berapa pula itu yang pertama itu. Terus yang kedua tadi tentang teori herd immunity, apakah pandemi ini akan berakhir jika herd immunity itu terlampaui tadi 70% ya, 70% dari penduduk kita terinfeksi dan imun atau yang survive ataupun yang non survive, itu harus terpenuhi baru selesai atau dengan treatment yang strict tadi bisa dicegah nggak sampai terjadi herd immunity, karena biasanya herd immunity itu kita gunakan untuk penyakit-penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Tapi ini untuk coronavirus COVID-19 ini kan bukan hal demikian. Yang kedua untuk Pak Wawan, tadi tentang fenomena mudik ini, tadi memang sulit dicegah karena tadi ada penyangga sosial di desa itu lebih kuat. Nah, bagaimana kalau ini ya, kalau beban ini dibebankan ke negara semua mungkin akan berat ya. Terus misalnya secara melembaga dibuat ada tadi sistem gotong royong, itu memungkinkan tidak kira-kira di negara kita membuat kebijakan gotong royong yang melembaga ke negara? Kalau gotong royong sudah fenomenanya sudah sangat ini ya, sangat masif juga dari beberapa komponen masyarakat. Tapi kalau melembaga kemudian mengidentifikasi tadi yang di kota-kota yang rentan tadi, yang rentan maupun yang nyaris rentan, untuk bisa disangga sosial secara bersama-sama melembaga dengan suatu kebijakan yang memang dibuat resmi. Yang kedua, komunikasi juga. Komunikasi kebijakan ini kadang-kadang agak repot gitu ya. Misalnya tadi lah tentang mudik ini. Harusnya karantina mandiri 14 hari gitu kan. Dia tidak perlu datang ke puskesmas gitu. Tadi Pak Wawan sangat memprediksi bahwa istilahnya pengetahuan masyarakat kita sangat tinggi, tapi kenyataannya bahkan lurah-lurah di desa itu mungkin ya karena kedagapan tadi, semua pemudik ini disuruh berduyun-duyun ke puskesmas untuk minta surat keterangan, istilahnya semacam bukan surat keterangan sehat, tapi ya semacam surat keterangan sehat gitu ya, untuk bisa dia pulang ke rumahnya. Ini kan misleading juga, mestinya cukup diarahkan untuk karantina mandiri gitu tanpa perlu ke puskesmas gitu, sampai akhirnya puskesmasnya penuh dengan antrian para pemudik yang justru akan menjadi potensi penyebaran di puskesmas tersebut. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sekali atas responnya, terima kasih atas pemaparannya Pak Dr. Doni dan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Mahalul dari UNES Universitas Semarang. Silakan Pak Doni dulu. Terima kasih. Ya memang kami menghindari menggunakan angka absolut karena akan lebih mudah
digunakan, diperbandingkan kita menggunakan proporsi. Tinggal diaplikasikan, karena model kita adalah bukan model nasional, model kita adalah model ekologi dalam sebuah wilayah sistem satuan epidemiologis di mana orang masih bisa berinteraksi. Oleh karena itu untuk kota-kota yang relatif sama secara ekologi akan bisa diimplementasikan. Model kita di Sleman, di Jogja dan sebagainya untuk wilayah-wilayah sejenis. Kita memang tidak membuat model pada skala nasional karena itu tadi bahwa epideminya itu sangat tergantung di mana ada kota menjadi sebuah outbreak yang full blown atau tidak dan seterusnya. Jadi sulit memandang Indonesia sebagai satu kesatuan epidemiologi. Akan butuh model yang lain untuk bisa melakukan itu. Oleh karena itu tadi angka proporsi itu akan lebih bisa diterjemahkan ke dalam kebutuhan lokal. Yang kedua terkait dengan herd immunity. Sebenarnya herd immunity itu prinsip dasar untuk penyakit menular. Begitu dan itu yang kemudian justru digunakan oleh program imunisasi. Program imunisasi itu kan sebenarnya prinsipnya sama seperti menginfeksi orang tanpa mendapatkan sakitnya, tapi mendapatkan keuntungan proteksi imunitasnya. Jadi sebuah penyakit itu bisa menghilang dengan sendirinya ketika populasi yang terinfeksi itu sudah mencapai level tertentu, di mana patogen itu akan kesulitan untuk mencari individu yang susceptible. Nah, biasanya itu dihitung dengan reproductive rate. Reproductive rate kurang dari 1 itu akan bisa diterjemahkan ke dalam coverage herd immunity. Pada kasus ini sebenarnya kita bisa kalau Anda tadi melihat kalau tanpa intervensi, maka yang terjadi adalah herd immunity. Kalau dengan intervensi, saya nggak tahu apakah bisa dimunculkan lagi. Ya. Materinya bisa dimunculkan lagi. Krom. Mbak Wiwit materi. Yang saya ya. Lebih untuk menunjukkan kalau ya, kalau kemudian kita lihat di sini sebenarnya kalau kita tidak melakukan apapun maka herd immunity bisa tercapai. Ini adalah pada senario yang no intervention ini. Ketika kita melakukan intervensi bahkan hanya dengan social distancing, ini tanpa mencapai herd immunity karena ada reduksi kasus sampai 70%, jadi 70% dari 70% kira-kira. Itu kalau terproteksi maka dia akan hilang sendiri. Tetapi dengan kemudian resiko bahwa bisa jadi akan ada gelombang kedua outbreak ketika di lingkungan sekitarnya, di populasi yang lain masih ada sirkulasi patogennya dan mobilitas orang juga tidak dibatasi keluar masuk dari populasi tersebut. Contoh yang nyata misalnya kalau kita juga sebenarnya sudah ada modelnya, cuman saya belum munculkan di sini. Kita bisa dengan misalnya lockdown itu akan menyebabkan kasusnya sangat sedikit, tetapi begitu lockdown dibuka tanpa melakukan kebijakan social distancing cukup lama, maka akan ada gelombang kedua outbreak karena sebagian besar dari populasi itu masih belum terlindungi. Jadi memang pada akhirnya senjata paling utama, paling ampuh agar kita bisa terlindungi adalah vaksin. Tapi selama vaksin itu belum ada, maka tiada cara lain adalah melakukan social distancing
yang cukup berkepanjangan sampai kemudian virus yang bersirkulasi itu menjadi tidak ada. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Wawan bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Halil tadi. Monggo. Terima kasih rekan dari UNES ya. Pertama, memang ada banyak variasi yang kita sebut sebagai jaring pengaman sosial tersebut. Ya. Mulai dari negara menjadi satu-satunya tumpuan untuk menopang kehidupan masyarakat, khususnya yang ada dalam situasi vulnerable, sampai dengan kemampuan komunitas, kemampuan keluarga yang menjadi arena atau locus of solidarity itu tadi. Nah, sekali lagi ketika arus mudik atau fenomena mudik sekarang ini sudah terjadi lebih awal, itu menunjukkan bahwa memang bagi masyarakat sebenarnya mereka lebih percaya yang bisa menjadi jaring pengaman sosial mereka, yang bisa menjadi jaring solidaritas mereka ketika kesulitan, itu adalah keluarga besar yang tinggal di desa. Belum sepenuhnya pada negara sebenarnya. Kepercayaannya kira-kira seperti itu. Nah, namun pada saat yang bersamaan, apalagi di tengah situasi wabah yang begini meluas dan mengkhawatirkan, saya kira memang negara harus seoptimal mungkin untuk step in lah. Negara harus seoptimal mungkin untuk masuk. Ya, mengapa? Karena harapannya begitu negara masuk, situasi kesehatan masyarakatnya kembali pulih, secara ekonomi itu akan pulih juga. Nah, oleh karena itu bagi saya komitmen dari pemerintah untuk memperluas, untuk memperbesar berbagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat itu saya kira sangat krusial. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara akan sanggup semuanya? Nah, tentu ini teman-teman ekonomi yang bisa menghitung, tetapi secara garis besar kelihatannya memang kesanggupan negara juga akan terbatas. Jika situasinya seperti ini terus dan kemudian anggaran untuk jaring pengaman sosial semakin tinggi, itu pasti negara akan mengalami kesulitan. Nah, karena itu saya setuju tadi yang disampaikan, mulai dari sekarang perlu untuk dilakukan semacam mapping kelompok-kelompok sumber-sumber mana saja yang kira-kira nanti kemudian bisa secara bersama-sama menopang kebutuhan mereka yang sedang dalam posisi tidak beruntung. Istilahnya gotong royong. Tapi gotong royong ini kan sekali lagi harus kita lembagakan ya. Dalam arti kita lembagakan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab komunitas untuk melakukan, tetapi ada kepemimpinan bersama lah untuk kemudian bisa menggerakkan segala macam sumber daya, entah itu dari private maupun dari para filantropi ya. Meskipun kita tahu selalu akan ada harga yang harus dibayar kalau misalkan kita mengajak private untuk sepenuhnya masuk ya. Nah, tapi ini memang menjadi pilihan yang tidak mudah. Tapi saya setuju bahwa kita mulai perlu untuk mengidentifikasi sumber daya apa yang bisa kita gerakkan untuk membantu masyarakat. Yang kedua, memang ada problem komunikasi kebijakan. Bukan hanya sekarang, tetapi saya kira sangat parah ketika di awal-awal, bahkan sampai minggu lalu, komunikasi kebijakan ini luar biasa bermasalah. Jangankan komunikasi kebijakan dari pusat ke daerah ke masyarakat. Di antara kementerian pun, bahkan kasus terakhir, di antara mereka yang bekerja di istana pun, ternyata memiliki persepsi yang berbeda atas sebuah kebijakan, ya kan? Urusan mudik ini kan sempat terjadi itu. Nah, karena itu memang ini menjadi agenda kunci secara sosial, secara politik pemerintahan yang segera harus disetelkan adalah bagaimana memastikan agar ada interpretasi yang sama dari atas sampai dengan bawah. Karena hanya dengan cara itu saya kira kemudian
krisis kebijakan untuk menangani COVID ini segera berakhir. Tanpa itu saya kira ya terus-menerus kita akan dihadapkan pada krisis lain di luar krisis COVID, yaitu krisis kebijakan itu sendiri. Saya kira itu Pak, beberapa respon cepat saya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ini ada pertanyaan Pak Wawan melalui via live streaming dari Bapak Sarmedi Purba. Pertanyaannya, Pak Wawan, apakah forum ini bisa memberikan usulan exit strategy kepada pemerintah? Misalnya, kapan karantina harus di-stop, apa yang harus dilakukan pada saat exit itu? Kira-kira ini Pak pertanyaannya. Mohon bisa dibantu Pak Wawan. Iya, terima kasih. Ini Pak, ini kebetulan kami di Visipol UGM kan juga menyelenggarakan forum yang lebih kurang sama ya, mencoba untuk merespon COVID dari sisi keilmuan sosial dan politik, mulai dari kebijakan, kemudian koordinasi. Besok kita akan ada forum terkait dengan komunikasi publik. Dan di setiap akhir forum yang sedang kita siapkan adalah semacam policy brief yang akan kita sampaikan kepada para stakeholders. Nah, artinya ini COVID adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu kita yang harus clear ya, bahwa COVID-19 ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Karena itu semua elemen saya kira perlu punya kontribusi. Nah, yang bisa kita lakukan saya kira dari sisi kampus, termasuk setelah forum ini ya, Dr. Doni dan teman-teman sekalian, kalau bisa kita usulkan semacam policy brief untuk rekomendasi kebijakan yang segera kita tawarkan kepada pemerintah nasional, daerah maupun kepada stakeholder lain, saya kira akan bagus ya. Sekali lagi ya seperti yang disampaikan, tidak ada satu modeling pun yang sepenuhnya sempurna ya Dr. Doni ya, tetapi bermanfaat atau tidak. Nah, saya kira unsur kemanfaatan dari modeling dan diskusi kita siang hari ini yang kemudian nanti bisa kita rumuskan ke dalam naskah policy brief khusus untuk bagaimana mengelola mudik dan arus balik. Ini saya kira sangat masuk akal dan sangat doable lah untuk kita lakukan. Ya. Baik. Itu Pak kira-kira respon saya. Baik Pak Wawan. Pak Doni mau menambahkan untuk pertanyaan ini mungkin? Yes, pada dasarnya kami di lingkungan akademik UGM juga pada khususnya baik diminta maupun secara aktif kita juga memberikan masukan-masukan kepada pembuat kebijakan melalui beberapa channel yang bisa menyampaikan itu kita juga sampaikan. Memang kemudian kembali pada sisi pengambil kebijakan, saya rasa mereka juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang lain dengan berbagai macam masukan dan kemudian mencari mana yang menurut pengambil kebijakan adalah jalan yang dianggap paling minim resikonya. Jadi secara umum tadi juga sudah disampaikan Pak Wawan dan dari saya sendiri memang kita secara aktif mencoba untuk memberikan masukan tersebut. Terima kasih Pak Doni. Semoga bisa memenuhi harapan Bapak Sarmet. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan dari. Oh, silakan Bapak Asmi Rizal, mikrofonnya di unmute ya, tombol merahnya di tombol mikrofon. Coba diklik dulu sampai berwarna hijau. Setelah Bapak Asmi Rizal, silakan siap-siap Ibu Raharni yang menggunakan akun Raharni untuk mempersiapkan diri. Silakan Bapak Asmi Rizal untuk menyampaikan pertanyaan kepada siapa. Mohon memperkenalkan diri dari mana. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Rizal Abdillah, mahasiswanya Pak Doni dari FETP 2019. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Doni. Jadi saya tertarik sekali dengan konsep herd immunity
saya melihat beberapa evidence yang ada di China ataupun di Prince Diamond. Jadi ketika orang yang terkena si COVID ini bisa 2 kali dia itu bisa terkena lagi. Nah, dalam konsep herd immunity sendiri, itu berapa lama waktu herd immunity itu bertahan? Kok bisa dia itu terkena 2 kali COVID-19? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Doni. Secara umum sebenarnya ada beberapa laporan dan ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah memang reinfeksi itu bisa terjadi ataukah kemudian kasus yang dilaporkan itu sebenarnya kasus yang relapse, artinya dia belum benar-benar sembuh dari sakitnya, sudah membaik, tidak clinically kemudian menghilang, tapi kemudian memburuk lagi. Kita ini masih penyakit yang baru, kita masih belum sama sekali punya gambaran yang jelas model imunitasnya dan sebagainya, tetapi secara umum memang kalau kita menggunakan flu yang lain, biasanya ya akan ada imunitas pasca infeksi. Dan itu yang kemudian kita harapkan bisa bekerja untuk mencapai herd immunity-nya. Itu jawaban saya. Saya tidak punya jawaban yang spesifik tentang pertanyaan yang tadi, kapan atau berapa lama bisa terinfeksi lagi. Demikian Pak Asmi Rizal, semoga dapat memenuhi harapan jawaban dari Pak Doni. Ini ada lagi Pak, mungkin ini ditujukan ke Pak Doni nih, dari Ibu Raharni, ya, dengan tradisi mudik di Indonesia ke daerah, bagaimana prediksinya? Apakah kejadian di Italia bagian utara yang migrasi ke Italia selatan, akankah terjadi juga di Indonesia? Kematian COVID di Italia lebih dari 6.000 per hari, bisa sampai 800. Demikian Pak Doni. Ya, prediksinya tadi yang saya sampaikan dengan menggunakan simulasi modelnya, mungkin saya tunjukkan kembali bahwa itu bisa menyebabkan outbreak di kota lain yang mendapatkan kunjungan dari orang yang ada di kota ini. Ini yang secara umum bisa terjadi. Berapa besarnya tergantung orang mudik itu kemana, berapa besar populasinya, dan sebagainya. Secara umum juga kalau di tempat itu tidak dilakukan apapun, maka di daerah wilayah tersebut akan infeksinya bisa sampai 70% mereka yang ada di populasi itu terinfeksi. Berapa banyak yang sakit dan sebagainya itu kita mungkin kalau belajar dari Wuhan ya sekitar 80% itu asimptomatik atau mild, 20% itu akan butuh perawatan, di mana 5%-nya akan membutuhkan intensive care. Itu secara umum ya prediksinya. Tinggal nanti pemudik itu mau kemana saja. Apakah jumlah kematian dan jumlah kesakitan itu sangat tergantung bagaimana kita bisa mendeteksi dan mendiagnosis. Bisa jadi jumlah kasus kita yang kecil ini yang dilaporkan maupun kematian yang dilaporkan itu terlihat kecil karena memang kita tidak bisa mendiagnosis dan kemudian banyak yang mati karena COVID tidak terlaporkan sebagai kematian karena COVID. Dan ini memang sangat terkait dengan kemampuan diagnosis kita, kemudian untuk bisa secara cepat menemukan kasus-kasus COVID, kemampuan sistem kesehatan kita untuk merawat pasien tersebut dengan benar, kemudian bagaimana sistem surveillance itu bisa mengklasifikasikan dan mengatakan bahwa kematian tersebut adalah kematian COVID atau tidak. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Doni. Ada lagi? Oke. Okay.
dari Bapak Sarmedi Purba. Terima kasih Pak Wawan. Kok hilang? Oh iya. Dari Bapak Sarmedi Purba, ini ditujukan kepada Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Apakah usul ilmuwan diterima atau ditolak selama ini karena kesan kita kebijakan tidak berdasar epidemiologi? Misalnya tidak disiapkannya peta paparan dan lain-lain dan tidak disiapkan tes. Demikian Pak Wawan, pertanyaan dari Bapak Sarmedi Purba. Monggo Pak. Ini pertanyaan sangat politis Pak, dan kita sebenarnya juga susah menjawab ya. Tapi begini deh Pak, ada berbagai metode yang dipakai banyak negara di dalam membuat kebijakan untuk respon COVID-19 ini ya. Di UK misalnya, ada yang di Inggris misalkan, dari yang saya tahu mereka memiliki sekelompok ilmuwan dari berbagai bidang yang secara terus-menerus memberikan semacam brief kepada pemerintah terkait dengan kebijakan apa yang diambil ya. Di Australia yang saya tahu mereka punya desk khusus untuk penanganan COVID yang isinya adalah Menteri Federal dan seluruh Menteri Kesehatan dari negara-negara bagian atau orang yang menangani kesehatan dari masing-masing negara bagian. Secara rutin mereka memiliki forum koordinasi, mendengarkan masukan dari banyak tempat dan kemudian membuat kebijakan. Nah, poin saya adalah antara rekomendasi kebijakan dengan kebijakan yang diambil itu dua dunia yang sebenarnya terpisah ya, bahwa dari sisi akademis tentu ada metodologi yang disusun, ada kerangka yang dipakai, tetapi begitu sudah masuk ke proses kebijakan, itu pada dasarnya adalah proses politik ya. Proses politik ini menghitung banyak sekali aspek, bahkan aspek-aspek yang bersifat non akademik atau non teknokratik ya. Karena pada akhirnya ya memang dalam situasi krisis, apapun kebijakan harus diambil, tetapi juga harus dipahami kebijakan yang diambil itu akan selalu punya resiko berhasil, akan punya resiko gagal. Dan saya kira pengambil kebijakan dalam konteks ini pemerintah sudah memperhitungkan itu semua. Dan pada akhirnya kita masyarakat lah yang nanti bisa melihat kebijakan itu masuk akal atau tidak. Mengapa? Karena satu-satunya hal yang mendrive, yang menjadi fondasi bagi kebijakan krisis adalah seberapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan, seberapa banyak warga negara yang tidak terpapar oleh wabah ini. Kalau korban atau fatalitiesnya semakin hari semakin banyak dan tidak tahu kapan akan flattening bahkan menurun. Jika kelompok masyarakat yang terjangkit semakin hari semakin banyak dan tidak terkendali, itu merupakan konfirmasi yang luar biasa bahwa kebijakan yang diambil tidak tepat. Jadi ini memang terus terang dilematis Pak dalam proses kebijakan. Tetapi saya kira apapun itu tetap menjadi tanggung jawab kita yang ada di dunia pendidikan, di dunia akademik untuk seobjektif mungkin memberikan masukan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan, eviden-eviden yang bisa kita peroleh. Itu saya kira, dan Mas Doni dan teman-teman kan saya kira juga sedang melakukan proses yang sama ya Mas ya, dengan asumsi-asumsi metodologis yang kita pakai mencoba melakukan itu. Saya dari asumsi-asumsi kebijakan krisis yang saya pahami mencoba untuk itu juga. Ya. Saya kira itu Pak Purba ya, respon saya. Mohon maaf jika tidak sangat clear ya. Kalau boleh menanggapi sedikit, sebenarnya dari sisi teknokratik, mereka yang memberikan rekomendasi teknokratik, ada kelompok di lingkaran dekat itu
yang memberikan rekomendasi teknokratik juga sangat berbasis pada keilmuan, modeling, kemudian berbagai macam data mobilitas, data bahkan menggunakan data misalnya untuk melihat dampak social distancing itu dengan melihat data polusi. Karena asumsinya kalau social distancingnya berjalan, polusinya akan menurun sama di banyak tempat yang lain. Jadi sebenarnya data ini digunakan, hanya kembali seperti kata Pak Wawan, antara pembuatan rekomendasi dan proses pembuatan kebijakan itu adalah dua dunia yang berbeda. Dan saya rasa pembuat kebijakan akan mencoba menurut mereka yang memberikan yang namanya sesuatu yang resikonya paling sedikit tetapi mendapatkan dampak yang paling besar, meskipun mungkin bisa dianggap berbeda oleh kalangan yang berbeda. Itu. Baik, terima kasih Pak Doni dan Pak Wawan. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Di ruangan sini ada yang mau tanya? Tidak ada juga. Baik Pak Doni dan Pak Wawan, karena juga sudah ada yang tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa webinar ini kita akhiri dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Doni dan Pak Wawan. Semoga kajian-kajian atau pandangan-pandangannya ini bisa kita berikan ke pengambil kebijakan untuk dijadikan dasar menangani COVID-19 ini. Saya rasa cukup, terima kasih, dan webinar pada sore ini selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.